Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Judul khotbah adalah Berbalik dari Kuasa Iblis kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa membuat orang lain berbalik dari kuasa iblis kepada Tuhan? Kita tidak bisa melihat dunia rohani dengan mata jasmani kita. Maka, tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang sedang ditindas oleh kuasa iblis dengan mata jasmani kita. Itulah sebabnya Tuhan telah memberi kita perintah-perintahnya. Ada ciri yang menonjol pada mereka yang berbalik dari kuasa iblis kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh berusaha untuk menuruti perintah Tuhan. Mari kita pastikan hal ini melalui Alkitab. Mari kita baca kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 13. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ayat ini menggambarkan bagaimana Rasul Paulus menerima terang dari Tuhan saat dia bertemu Yesus untuk pertama kalinya di jalan ke Damsyik. Ayat 14. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau niaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada siapa? Kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Rasul Paulus pertama kali bertemu Yesus Kristus di tengah cahaya yang bersinar dalam perjalanan ke Damsyik. Yesus memanggilnya dan mempercayakan tugas apa kepadanya. Yesus berkata kepadanya, aku memanggilmu untuk mempercayakan kepadamu tugas ini, supaya semua orang berbalik dari kuasa iblis kepada Tuhan. Semua orang di dunia ini berada di bawah kuasa iblis sebelum mereka bertemu Tuhan. Pada waktu gereja awal, Rasul Paulus mengerjakan tugasnya untuk mereka yang ada di bawah kuasa iblis kembali kepada Tuhan. Dia sudah mengabdikan diri untuk pekerjaan ini baik atau tidak baik waktunya. Tampaknya pemberitaan Injil itu hanya mengajar tentang hari Sabat atau hari Paskah. Tetapi ada makna yang mendalam. Kitalah yang sedang bertugas untuk menuntun semua umat manusia kepada Tuhan dari kuasa iblis. Dengan merenungkan firman Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 13 sampai 18, kita harus selalu mengingat tentang tugas kita dan perang rohani kita dan harus mengukirnya dalam batin kita. Kita sudah diminta untuk menuntun umat manusia dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Tuhan. Inilah tugas kita. Untuk memenuhi tugas ini, kita mengajarkan hari Sabat, hari Paskah, nama baru, dan kebenaran tentang Ibu Surgawi Yerusalem baru. Jika kita memahami makna dan tujuan besar penginjilan, kita akan menerima berkat yang sangat besar dari Tuhan, bukan? Hal terpenting dalam membuat manusia berbalik dari kuasa iblis kepada Tuhan adalah perintah-perintah Tuhan. Ketika manusia berada di bawah kuasa iblis, mereka tidak mengetahui ataupun menaati perintah-perintah Tuhan. Tetapi ketika mereka kembali kepada Tuhan dari kuasa iblis, mereka bisa menaati perintah-perintah Tuhan.
Apakah alasannya? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan apa? Kamu akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan ini sudah tertulis dalam Alkitab. Inilah bukti mutlak yang kelihatan. Hari ini, mari kita memastikan hal ini melalui Alkitab. Mari kita baca kitab 2 Tawarik pasal 30 ayat 6. 2 Tawarik pasal 30 ayat 6 kita baca. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Saat itu, bangsa Israel terbagi menjadi utara dan selatan. Ketika Raja Hizkia dari Yehuda bagian selatan menyadari hari Paskah, dia mengirim utusan-utusannya ke Samaria di Israel bagian utara untuk menyampaikan pesannya. Saudara-saudari harus datang kepada Tuhan untuk hari Paskah. Orang Israel telah berpaling dari perintah-perintah Tuhan karena mereka telah mempersatukan diri mereka dengan berhala. Maka pesan raja, melalui Paskah, hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan. Satu-satunya cara bagi orang Israel yang ada di bawah kuasa iblis untuk kembali kepada Tuhan adalah merayakan hari Paskah. Bukankah hari Paskah adalah perintah Tuhan? Kita bisa memastikan bahwa kita harus kembali kepada Tuhan melalui perintah Tuhan melalui Raja Hizkia yang menyampaikan pesan itu kepada Israel bagian utara pada waktu itu. Mari kita lihat juga kitab Maleaki pasal 3. Mari kita baca Maleaki pasal 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepada siapa? Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Mereka bertanya, bagaimana kami bisa kembali? Apa caranya? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Di dalam Maleaki pasal 3 ayat 7, Tuhan berkata kepada orang Israel, kembalilah kepadaku. Dan dia memberikan perintah apa kepada mereka? Tuhan mengajarkan mereka tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tuhan mengajar kita tentang bagaimana caranya kita kembali kepada Tuhan. Menurut 2 Tawarik pasal 30, itu adalah perintah hari Paskah, dan menurut Maleaki pasal 3, itu adalah persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Melalui dua firman ini, kita bisa menegaskan bahwa satu-satunya cara dan jalan bagi seluruh umat manusia untuk kembali kepada Tuhan adalah menaati perintah-perintahnya, bukan? Kemudian, mari kita cari tahu seberapa pentingnya perintah Tuhan dan kebenaran yang sedang kita turuti dalam dunia rohani melalui Wahyu pasal 12. Mari kita baca Wahyu pasal 12 ayat 17. Wahyu pasal 12 ayat 17 kita baca. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Seperti yang Anda ketahui, naga di sini adalah iblis, yaitu setan, menurut ayat 9, bukan? Maka marahlah naga, yaitu setan, itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Setan melawan siapa? Dia melawan perempuan itu. Di sini dikatakan, ia pergi memerangi keturunan perempuan yang lain yang menuruti hukum-hukum Tuhan dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Saudara-saudari,
Bukankah Tuhan dengan jelas menunjukkan kepada kita siapa yang berdiri di pihak Tuhan dan siapa yang berdiri di pihak setan? Siapa yang berdiri di sisi Tuhan? Keturunan perempuan yang lain yang menuruti hukum siapa? Melalui firman ayat ini, kita bisa memahami bahwa mereka yang menaati perintah-perintah Tuhan tidak berdiri di pihak setan, melainkan menentangnya. Dengan kata lain, mereka berdiri di sisi Tuhan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang menaati perintah-perintah Tuhan, keturunan perempuan yang lain. Lagi pula, satu-satunya orang di bumi yang bisa berperang melawan naga adalah keturunan perempuan yang lain. Apa ciri khas mereka? Mereka menaati perintah-perintah Tuhan. Kita bisa melihat umat Tuhan yang menuruti perintah Tuhan melalui Duta Warik pasal 30 dan Maliaki pasal 3. Dan juga kita bisa melihat bahwa mereka yang berdiri di sisi Tuhan menuruti perintah Tuhan melalui Wahyu Rasul Yohanes tentang akhir zaman. Perintah, hukum, perjanjian, ketetapan, dan peraturan semuanya sama. Meskipun Tuhan menggunakan kata-kata yang berbeda, itu semua memiliki arti yang sama. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa mereka yang menaati perintah-perintah Tuhan adalah orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan. Mereka adalah musuh iblis. Mulai sekarang, mari kita lihat ajaran Yesus tentang alasan mengapa mereka yang berdiri di pihak Tuhan menaati perintah-perintah Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15 kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Menuruti segala perintahku. Itu berarti kita tidak bisa mencintai Tuhan ketika kita berada di bawah kuasa setan. Sejak kita kembali kepada Tuhan, apa yang kita turuti dengan sendirinya? Perintah-perintah Tuhan. Alkitab mengajar kita tentang keadaan rohani kita bahwa kita yang menuruti perintah-perintah Tuhan adalah yang mengasihi Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah orang seperti apa? Dialah yang mengasihi aku. Hanya berseru, Tuhan, Tuhan, dengan mulutnya, dia bukan orang yang mengasihi Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Inilah alasan dan maksud mengapa Tuhan memberikan perintahnya kepada seluruh umat manusia. Tanpa perintah-perintah Tuhan, kita tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tuhan sudah memberikan perintahnya kepada kita agar kita mampu membedakan antara yang benar dan yang jahat. Mari kita pastikan hal ini melalui firman Tuhan di Matius pasal 7. Sekarang ini kita memelihara hari Sabat dan hari Paskah dan kita mengikuti peraturan tudung. Juga kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua ini adalah perintah Tuhan. Mari kita baca kitab Matius pasal 7 ayat 21. Pasal 7 ayat 21 kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa mereka disebut pembuat kejahatan? Mereka berbuat kejahatan karena tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan sudah memberikan perintah-perintahnya kepada kita untuk dilakukan. Jadi, kalau kita melanggarnya, kita pasti akan dianggap sebagai orang yang membuat kejahatan. Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat, tetapi mereka mengubah hari Sabat menjadi ibadah hari Minggu. Tuhan berkata,
rayakanlah hari Paskah, tetapi mereka menghapus hari Paskah dan membuat Natal. Semua ini adalah pelanggaran hukum dan kejahatan. Apa yang akan terjadi kepada pembuat kejahatan? Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku." Kerajaan sorga adalah tempat tinggal Yesus, bukan? Jika kita disuruh keluar dari kerajaan sorga, kemana kita akan pergi? Tidak ada tempat lain selain neraka. Mengapa Tuhan memberi kita perintah-perintahnya? Tuhan memberikan perintahnya kepada Abraham, kepada Nuh, kepada Musa, dan kepada orang Israel yang percaya kepadanya pada zaman Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan juga telah memberikan kepada seluruh umat manusia perintah dari Perjanjian Baru yang harus dipatuhi. Namun, banyak orang telah menyimpang dari perintah Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa kita menyimpang dari perintah Tuhan, itu berarti kita berada di bawah kuasa iblis. Bagaimana kita bisa berbalik dari kuasa iblis kepada Tuhan? Apa yang Raja Hizkia katakan? Mari kita rayakan hari Paskah dan kembali kepada Tuhan. Apa kata Tuhan di dalam Maliaki pasal 3? Kembalilah kepada Tuhan melalui persembahan persepuluhan. Semua itu adalah perintah Tuhan, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hukum Tuhan. Melalui ini, Tuhan memberikan berkat dan kebaikan kepada umatnya yang dikasihinya. Dari zaman Perjanjian Lama yang adalah bayangan, hingga zaman Perjanjian Baru yang ditetapkan oleh Tuhan, dan bahkan sampai kita memasuki kerajaan sorga, Tuhan terus menekankan perintah-perintahnya. Siapa yang memberitahukan semua perintah Tuhan? Tuhanlah yang memberitahukannya. Tuhan sendiri yang memberitahukannya dengan mulutnya, dan Dia sendiri yang mengajarkannya kepada kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan membuat perintah sebagai pedoman dan jalan berkat untuk memperbaiki jiwa kita. Seperti yang dikatakan Daud, perintah-perintah Tuhan seperti apa? Itu lebih berharga dari emas tua. Daud mengakui imannya melalui kitab Mazmur. Aku tidak akan melupakan perintah Tuhan apapun yang terjadi. Aku tidak akan menyimpang dari perintah Tuhan. Lalu, Tuhan berkata, Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku. Kita perlu mengingat pandangan Tuhan terhadap Daud. Mari kita baca Kejadian pasal 26. Sekarang kita harus memberitahu banyak orang bahwa kita adalah keturunan perempuan lain yang menaati perintah-perintah Tuhan. Kita juga harus berkata kepada mereka, harus cepat berbalik dari kuasa setan kepada roh dan pengantin perempuan Tuhan kita. Mari kita baca Kejadian pasal 26 ayat 5. Pasal 26 ayat 5 kita baca. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku, kemudian melakukan apa? Dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu apa? Yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jika kita menaati perintah Tuhan, kita akan menerima berkat sama seperti Abraham. Mari kita baca firman di kitab Keluaran, pasal 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada apa? Kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Menurut firman ini, jika kita menaati perintah Tuhan, Dia akan memberkati kita, bukan? Mari kita baca Keluaran pasal 20 ayat 6.
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Inilah janji Tuhan bagi kita. Tuhan berjanji untuk menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihinya dan yang berpegang pada perintahnya. Hari ini kita mempelajari kata-kata Alkitab satu persatu. Ada yang bertanya, mengapa kita memelihara hari Sabat ini? Apa bedanya jika hari Sabat itu hari Minggu atau hari Sabtu? Pikiran itu tidak benar. Perintah-perintah Tuhan itu sangat-sangat berharga. Mengikuti perintah Tuhan, kita memelihara hari Sabat dan melakukan persembahan persepuluhan. Mengikuti perintah Tuhan, kita dibaptis dan merayakan hari Paskah. Semua ajaran yang kita lakukan sekarang ini adalah perintah, ketetapan, dan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada kita, bukan? Mari kita baca firman di Imamat pasal 26 ayat 15. Pasal 26 ayat 15 kita baca. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Tuhan mengajari kita bahwa jika kita tidak mematuhi perintah Tuhan, bencana dan hukuman yang terlihat akan dijatuhkan ke atas kita. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang panah, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa." Daud berkata kepada putranya Salomo, "Selama aku hidup, keputusan terbaik dalam hidupku adalah mengikuti perintah Tuhan. Jadi hiduplah dengan mengikuti perintahnya, supaya engkau bagaimana? Engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Alkitab berkata bahwa Tuhan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang berpegang pada perintahnya, dan mereka akan beruntung dalam segala yang dilakukan mereka. Tolong buka kitab Amsal pasal 19. Mari kita baca Amsal pasal 19 ayat 16. Pasal 19 ayat 16 kita baca. Siapa berpegang pada perintah, memelihara apa? Dia memelihara nyawanya, yaitu jiwanya. Ketika jiwanya berada di bawah kuasa iblis, ia ditakdirkan untuk pergi ke neraka. Tetapi setelah menaati perintah Tuhan, ia bebas dari kuasa iblis dan kembali kepada siapa? Sekarang ia bisa kembali kepada Tuhan. Jadi, di ayat 16 dikatakan, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Seseorang yang tidak berpegang pada perintah Tuhan menurut kehendaknya sendiri beribadah pada hari Minggu bukan pada hari Sabat, dan merayakan Natal bukan hari Paskah. Meskipun Tuhan berkata, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus," mereka melakukan upacara yang serupa sesuai keinginan mereka. Karena mereka tidak tahu nama Roh Kudus, mereka mencoba melakukan hal yang serupa. Namun perbuatan mereka tidak menuruti perintah-perintah Tuhan sama sekali. Dengan cara ini, Tuhan mendidik kita tentang perintah-perintahnya melalui seluruh Alkitab dengan sangat teliti. Kenapa Tuhan memberi kita perintah seperti itu? Tanpa perintah, jiwa kita tidak akan tahu jalan menuju kerajaan sorga. Sewaktu kita menaati perintah-perintah Tuhan satu persatu, pada akhirnya kemanakah kita akan sampai? Tuhan membuat semua perintahnya agar kita sampai ke kerajaan sorga. Bagi orang-orang dunia,
Hari Sabat yang kita rayakan sekarang ini hanyalah akhir pekan biasa. Tapi apa itu bagi kita? Ini adalah hari Sabat yang kudus untuk menyembah Tuhan. Inilah perbedaan antara kita yang menaati perintah Tuhan dan orang-orang dunia yang tidak menaati perintah Tuhan. Tuhan telah mempercayakan sebuah tugas kepada kita untuk mereka berbalik dari kuasa iblis kepada Tuhan. Inilah sebabnya kita memberitahukan tentang hari Sabat kepada teman kita, rekan kerja kita, dan tetangga kita. Tindakan itu adalah menanggung tugas kita untuk menyelamatkan orang yang masih berada di bawah kuasa iblis dan membuat mereka kembali kepada Tuhan. Kita harus mengingat hal ini. Selama kita memberitakan Injil seperti hari Sabat, hari Paskah, nama baru Yesus atau Yerusalem baru, kita harus mengingat pentingnya pekerjaan kita dan memberitakannya dengan berani. Sekarang semakin banyak jiwa berbalik dari kuasa iblis kepada Tuhan. Mereka yang menaati perintah-perintah Tuhan akan menerima kasih karunia-Nya. Kita harus memberitahukan janji Tuhan ini kepada orang-orang di dunia yang masih belum mengetahuinya. Sepanjang minggu depan juga, marilah kita menanggung tugas kita sebagai pengintai Yerusalem dan mengangkat suara kita di dalam berkat Tuhan. Saya harap Anda semua bisa menjadi keturunan perempuan yang lain. Saya menurut khotbah ini, terima kasih.